Kok belum tidur? Daripada mikirin postur. Mending kita baca kitab suci aja yuk. Biar Biar iman iman kita kita subuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi acara 10 menit sebelum tidur. Ini mari kita mendengarkan bacaan Injil untuk esok hari, Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Bacaan Injil esok hari akan diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater, selamat malam. Selamat malam, Kita Romo. berjumpa kembali dalam segmen acara 10 menit sebelum tidur. Hari ini kita baru saja mendengarkan tentang satu bacaan yang singkat tetapi sangat dalam. Yang secara garis besar mau berbicara soal pelayanan. Pelayanan bukan asal pelayanan, ya, tetapi menjadi pelayan Tuhan. Pelayanan macam apa yang berkesan yang pernah Frater buat selama 5 tahun menjadi seorang calon imam? Pergulatan refleksi iman ya dalam pelayanan-pelayanan itu. Silakan Frater. Saya mau bercerita tentang pengalaman pelayanan saya waktu tingkat 3 di komunitas San Egidio. Jadi saya ikut komunitas San Egidio itu selama 1 tahun, setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, untuk sekedar informasi Bapak Ibu, komunitas San Egidio adalah komunitas kaum muda yang dikembangkan pertama-tama di Italia, Romo. Jadi mulai dari SMA dia membangun komunitas ini. Salah satu yang sangat mencolok di Keuskupan Agung Jakarta adalah makan siang Natal bersama. Nah, jadi pengalaman Natal bagi komunitas ini adalah suatu kekuatan di mana Yesus bayi kecil lahir dalam kemiskinan. Ya kan, di kandang, dalam situasi tidak ada penginapan, di kandang hewan, dia lahir di sana. Maka bagi komunitas ini Yesus itu berusaha dilahirkan dan dapat dirasakan juga oleh orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan yang seringkali kita lupakan. Maka mereka membuat namanya makan siang Natal bersama. Ada yang menjadi pelayan, kita bilangnya sahabat-sahabat. Selalu bilangnya sahabat-sahabat komunitas gitu. Yang diundang, lalu registrasi, daftar. Meja makan itu ada satu pendamping dari komunitas ini atau volunteer. Nah, mereka akan mengajak bincang-bincang, cerita-cerita, sehingga pengalaman makan siang itu bukan hanya makan siang sekedar makan, tapi ada satu perjumpaan, bisa ada satu pengalaman rohani buat mereka sendiri. Bagi saya yang mencolok adalah saya melayani Oma Opa, Romo. Jadi Oma Opa di Panti Jompo di Teluk Gong, Santa Ana. Nah, di sana saya mengalami suatu pengalaman yang menarik karena hanya saya yang diutus ke komunitas San Egidio. Sedangkan teman-teman saya ke paroki, ngajar bina iman, ngajar putra-putri altar gitu. Ada yang mendampingi Legio Maria. Nah, tapi saya nih ngapain nih gitu kan awal-awal. Nah, sampai pada satu kesimpulan, setiap kali saya datang, saya mendengarkan Oma Opa, lalu hadir, kadang-kadang berdoa bersama, banyak kan mereka banyak yang Katolik, lalu berdoa bersama, ada yang cerita pengalaman hidupnya. Lalu saya berpikir, makna rohani apa yang kurang lebih saya tangkap dalam pelayanan ini.
Ternyata saya belajar yang seringkali Bapak Uskup ulang-ulang ngomong mengenai mata kontemplatif. Jadi mata kontemplatif adalah ketika kita menjumpai sesuatu pengalaman, kita sungguh-sungguh mengalami berbincang dengan Yesus, berbicara dengan Yesus, mendengarkan, lalu dan membuka hati kita. Bagi saya dulu awalnya bincang-bincang doang sama orang tua, dengerin aja lah, datang. Tapi satu sisi lama-lama pengalaman rohani yang dikatakan adalah kamu mau jadi Romo ya? Gitu. Ada satu oma tanya gitu. Iya oma, saya mau jadi Romo. Iya, kalau kamu mau jadi Romo harus yang serius. Jangan main-main katanya. Nah buat saya pengalaman itu, ini jangan-jangan cara Tuhan menyampaikan sabdanya gitu. Melalui pengalaman itu, pelayanan yang saya berikan nih sungguh-sungguh ketika saya melihat wajah-wajah Yesus dalam diri mereka. Apa yang menumbuhkan iman saya ya? Waktu itu dari pelayanan itu saya makin mengenal Yesus yang sungguh-sungguh hadir di dunia dalam diri orang-orang yang sederhana. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ini bisa berbicara untuk dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah mereka yang masih bertahan diri untuk nyaman dengan diri sendiri dan tidak mau melayani. Untuk kelompok ini, Yesus mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Panggilan kita untuk melayani adalah ungkapan kita bahwa kita tidak mencintai nyawa kita untuk diri kita sendiri. Tetapi kita rela memberikan hidup kita untuk orang-orang yang mau kita layani. Kelompok yang kedua adalah bagi kita yang sudah aktif dalam pelayanan. Bacaan Injil ini seperti pengalaman Frater membantu kita untuk memurnikan motivasi pelayanan kita. Pertanyaannya adalah, untuk apa kita melayani? Untuk siapa kita melayani? Tadi dalam bacaan Injil dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ketika kita melayani menjadi petugas liturgi, menjadi imam, calon imam, menjadi tim kesehatan di paroki, tanyalah dalam diri kita sendiri. Aku capek-capek hari Minggu harusnya libur, kenapa aku ada di sini? Saya melayani siapa? Tadi Frater mengatakan dengan sangat bagus, dia menjumpai Tuhan dalam pelayanan dia bersama dengan oma-oma. Itulah tujuan utama kita. Kita tidak pertama-tama tidak melayani orang-orang yang kita jumpai, tetapi kita melayani Yesus dalam bentuk orang-orang yang kita layani. Hanya dengan cara seperti itu, motivasi kita semakin dimurnikan dan kita akan terus mendapat kekuatan. Dikala kita lelah, dikala kita capek, kita akan selalu ingat, aku membuat ini untuk Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menutup hari kita pada malam hari ini dengan berdoa tobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian
dan istirahat kita malam hari ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat tidur. Selamat istirahat.